Nah, perkenalkan nama saya Gilang Bayu Saputra, saya dari kelas 4 MB5. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kredit mulai dari pengertian, unsur, jenis, fungsi, dan lain-lain. Nah, kita akan masuk pertama-tama ke dalam pengertiannya terlebih dahulu. Nah, pengertian dari kredit yaitu kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan akan membayarkan kredit kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dan dikenakan bunga. Berikutnya adalah unsur-unsur dari kredit. Yang pertama yaitu kepercayaan. Nah, kepercayaan berarti sebuah keyakinan dari pemberi kredit kepada penerima kredit dalam memberikan pinjaman. Nah, keyakinan itu bisa adalah rasa yakin bahwa kredit yang kita berikan akan dikembalikan dengan waktu yang sudah kita sepakati bersama. Selanjutnya adalah jangka waktu. Jangka waktu dalam unsur kredit berarti masa pengembalian kredit. Nah, kredit umumnya dibayar dengan cara nyicil atau biasanya disebut dengan cicilan. Umumnya pembayaran cicilan ini dilakukan biasanya 1 bulan 1 kali, atau biasanya kalau kita mengkredit motor, nah itu kan biasanya pencicilannya itu 1 bulan sekali. Nah, itu juga sudah disepakati sesuai kesepakatan yang sudah ditentukan. Jadi waktu pembayaran kredit dan tanggal-tanggal pembayaran kredit itu sudah ditentukan oleh kedua belah pihak seperti itu. Nah, selanjutnya adalah risiko. Nah, risiko kredit pertama terjadi karena debitur dengan sengaja tidak membayar cicilan atau debitur tidak mau membayar cicilan. Nah, risiko kerugian kedua terjadi ketika debitur memang tidak bisa membayar karena hal yang di luar kendali. Contohnya adalah ketika debitur terkena dampak musibah, misalnya kebangkrutan, atau terjadi sesuatu bencana yang debitur tidak bisa membayar kredit. Jadi itu adalah resiko dari kredit. Nah, selanjutnya itu jenis kredit. Jenis kredit terbagi atas beberapa bagian, tapi di sini saya akan menjelaskan 2 saja. Yang pertama jenis kredit berdasarkan kegunaan. Nah, yaitu ada kredit modal kerja. Nah, kredit modal kerja ini adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada peminjam yang ingin meningkatkan kapasitas operasional produksi, yaitu dimana ketika kita memiliki sebuah bisnis dan kita memerlukan dana untuk membeli bahan baku atau membayar upah karyawan atau hal-hal lainnya yang terkait dengan operasional produksi dari perusahaan kita bisa mengajukan kredit ini. Nah, selanjutnya yaitu jenis kredit berdasarkan sektor usaha. Nah, yaitu ada kredit perumahan. Nah, kita sebagai masyarakat ketika kita ingin membeli sebuah rumah atau perumahan dan kita tidak memiliki dana, kita bisa mengajukan kredit ini untuk membeli atau membangun rumah. Selanjutnya yaitu tujuan dari kredit. Nah, tujuan dari kredit yang pertama yaitu mencari keuntungan. Nah, jelas bahwa kredit merupakan fasilitas keuangan yang bisa menghasilkan keuntungan. Biasanya keuntungan ini berupa bunga yang diterima bank sebagai balas jasa karena telah menyediakan dana. Nah, ketika kita memberikan kredit, munafik kita tidak ingin mendapatkan keuntungan. Biasanya ketika kita memberikan kredit, entah itu kita meminjamkan uang kita kepada teman kita, ya pasti kita akan mengharapkan keuntungan dari mereka. Nah, tujuan dari kredit selanjutnya yaitu untuk membantu usaha nasabah. Nah, ini dimana ketika masyarakat atau nasabah membutuhkan dana untuk berinvestasi atau mengembangkan usaha. Nah, dalam hal ini bank dapat memberikan dana untuk dipinjamkan kepada nasabah ataupun masyarakat. Nah, tujuan kredit yang terakhir yaitu untuk membantu pemerintah, di mana semakin banyak kredit yang disalurkan, bank artinya terjadi peningkatan kecuran dana dalam rangka pembangunan berbagai sektor. Contohnya seperti tadi ketika kita membantu nasabah atau masyarakat. Nah, itu kita membantu sektor perekonomian daripada negara agar terus bertumbuh dan nilai pengangguran yang ada di negara berkurang. Nah,
Selanjutnya yaitu jaminan dari kredit. Nah, jaminan kredit ini sebagai pengaman pelunasan kredit. Nah, fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit yang muncul pada saat kredit dinyatakan sebagai kredit macet. Bila kemudian hari debitur ingkar janji, yaitu tidak melunasi utangnya kepada bank atau kepada kita sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit, akan dilakukan pencairan atau penjualan atas objek jaminan kredit yang bersangkutan atau yang dijaminkan. Hasil pencarian jaminan kredit tersebut selanjutnya diperhitungkan oleh bank untuk pelunasan kredit debitur yang telah dinyatakan sebagai kredit macet. Nah, selanjutnya jaminan kredit juga sebagai pendorong motivasi debitur agar debitur bersemangat untuk melunasi kreditnya. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari kredit. Nah, yang pertama meningkatkan daya guna uang. Nah, daya guna uang semakin bertambah apabila digunakan oleh masyarakat. Karena itu, bank tidak hanya menyediakan layanan simpanan, tapi juga menyalurkan layanan pinjaman. Nah, agar uang akan tetap produktif dan menghasilkan keuntungan bagi bank. Nah, yang kedua, meningkatkan peredaran uang. Nah, kredit usaha digunakan untuk mengadakan barang dan jasa suatu bisnis. Nah, jika bisnis telah memiliki produknya, mereka bisa melakukan transaksi perdagangan bersama konsumen. Alhasil, peredaran uang di suatu wilayah pun bertambah berkat pemanfaatan kredit. Nah, yang ketiga, memotivasi kemajuan usaha. Nah, rata-rata pengusaha langsung mundur ketika mereka mengetahui jumlah modal yang dibutuhkan untuk membangun usaha tidaklah sedikit. Nah, layanan kredit berfungsi untuk memotivasi pengusaha dalam memajukan bisnisnya. Nah, mereka tidak perlu menunda pengembangan bisnis karena bisa meminjam sejumlah dana dahulu melalui kredit di bank. Nah, yang keempat, meningkatkan daya guna barang produksi. Nah, salah satu alasan masyarakat membutuhkan kredit adalah mengembangkan produknya. Nah, bantuan kredit dari perbankan berguna sebagai modal untuk meningkatkan kualitas produk. Pengusaha juga bisa menggunakan bahan baku dengan mutu terbaik sehingga daya guna barang pun bertambah. Nah, yang kelima, meningkatkan stabilitas ekonomi. Nah, kredit juga digunakan untuk penyaluran barang-barang ekspor hingga ke pasar luar negeri. Nah, devisa atau hasil ekspornya masuk ke dalam penghasilan negara. Alhasil, stabilitas ekonomi meningkat karena kegiatan ekspor. Tidak hanya itu, negara kita atau Indonesia yang kita sedang duduki sekarang akan jadi makin kompetitif di pasar internasional. Nah, selanjutnya yang terakhir, kredit juga dapat merevolusi pola pikir masyarakat. Nah, kebanyakan masyarakat berpikir bahwa modal untuk mengembangkan usaha hanya berasal dari kantong sendiri atau dana pribadi. Nah, padahal perbankan menghadirkan layanan kredit untuk meningkatkan level usaha. Kehadiran kredit juga perlahan akan mengubah pola pikir masyarakat sehingga mereka tidak perlu menunda-nunda untuk memulai usaha, sehingga sektor dari perekonomian negara akan makin berkembang maju sehingga pengangguran di negeri ini akan berkurang. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai kredit. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata atau salah tingkah. Mohon maaf karena saya tidaklah sempurna, karena yang kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan semata. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.